Selamat pagi saudara, kita ketemu kembali di pagi hari ini karena kasih dan anugerah Tuhan. Saudara-saudara, kita angkat satu pujian dari PKJ 274, pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Saudara-saudara, marilah kita pakai anugerah Tuhan. Waktu anugerah yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya, dengan selalu berjalan dalam terang firman-Nya. Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kembali kami akan membaca merenungkan firman-Mu yang menjadi penuntun dalam segala kegiatan kami sepanjang hari ini. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dapat memahami, mengerti, dan juga kami boleh menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami semua. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita buka kitab Yakobus pasal 4, ayatnya yang ke-14, yang berkata demikian. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Saudara-saudara, sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Apakah hidup itu? Tentu kita akan menjawab, hidup itu adalah ketika nafas yang Tuhan berikan ada dalam tubuh kita dan kita masih bisa berjalan, beraktivitas dalam segala hal. Ada juga yang berkata, saudara-saudara, dan memberi definisi, antara lain adalah bahwa hidup itu adalah anugerah. Oleh karena itu, dikala anugerah diberikan kepada kita, maka kita harus mensyukuri anugerah itu. Jadi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita masih hidup sampai saat ini, maka itu bukan semata-mata karena saudara dan saya mempunyai kekuatan yang hebat dan super, tetapi adalah semata-mata anugerah dari Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara, ketika anugerah dari Tuhan itu dinyatakan dalam kehidupan kita, maka selayaknya kita, saudara-saudara, menjadi milik kepunyaannya yang juga merupakan yang punya kehidupan kita. Hal ini juga dapat kita lihat dalam firman Tuhan, di mana pemazmur dalam pasalnya yang ke-100 ayat 3 berkata demikian. Ketahuilah, Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Dia yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Saudara-saudara, di lain pihak, menurutnya hidup itu adalah kesempatan. Karena kesempatan yang diberikan dalam kehidupan kita
selayaknya lah kita memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadi maksudnya di sini saudara-saudara, bukan sebagai kesempatan untuk melakukan hal-hal yang jauh dari firman Tuhan, dengan melakukan kejahatan atau melakukan sesuatu yang Tuhan tidak kehendaki. Hal-hal inilah yang harus kita lakukan jika kita masih hidup sebagai suatu anugerah yang berasal daripada Tuhan. Karena saudara-saudara, satu hari kelak nanti hidup itu akan diambil kembali oleh yang punya hidup itu, yaitu Tuhan. Sebagaimana bacaan kita pagi hari ini yang diungkapkan dalam Yakobus pasal 4 ayat 14. Hidup itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Hidup seperti uap yang kelihatan lalu lenyap, tak berbekas. Pernyataan firman Tuhan ini, saudara-saudara yang kekasih, mau memberikan pemahaman kepada kita bahwa hidup itu seperti uap yang hilang tanpa bekas. Oleh karena itu kita hendaknya diingatkan kembali tentang arti hidup bagi kita yang masih diberikan kehidupan itu. Hidup itu pada hakikatnya adalah singkat. Karena singkat itulah, maka kita pergunakan hidup yang singkat itu dengan sebaik-baiknya. Berbuat yang baik, sebagaimana yang Tuhan kehendaki untuk kita nyatakan di tengah-tengah dunia ini. Bukan berbuat dalam hidup kita sebagaimana yang kita mau sendiri. Walaupun itu menyakitkan orang, menyinggung perasaan orang. Tapi haruslah kita hidup dengan berbuat yang baik. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-6 dikatakan demikian. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kita telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita dalam hidup kita. Oleh karena itu ketika Kristus Yesus ada dalam hidup kita, maka hidup kita pun haruslah tetap di dalam Dia. Sehingga hidup yang diberikan sebagai anugerah untuk kita jalankan dapat membuahkan buah-buah yang dapat dirasakan, dilihat, dinikmati oleh orang di sekitar kita sebagai buah-buah yang membawa kebaikan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, oleh karena itu sebagai pribadi keluarga yang hidup dalam iman percaya kepada Kristus dan yang masih diberikan oleh Tuhan anugerah kehidupan itu, maka marilah kita maknai hidup itu dengan melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, sambil mengingat akan Tuhan yang punya hidup itu di sepanjang kehidupan yang kita jalani, yang masih Ia berikan kepada saudara dan saya. Pemazmur pasal 37 ayat 5 berkata demikian. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Tuhan akan bertindak ketika kita menyerahkan kehidupan kita dan mempercayakannya ke dalam tangan pengasihannya. Biarlah
firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi saudara dan saya sepanjang hari ini. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu telah kami renungkan. Biarlah kami memahami bahwa hidup ini adalah anugerah yang berasal daripada Tuhan, dan kami gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jauhkan kehidupan kami dari hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang jauh daripada terang firman-Mu. Tapi biarlah hidup kami, hidup yang menghasilkan buah-buah yang indah, yang dapat dirasakan, dinikmati, dilihat oleh mereka-mereka yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kembali hamba berdoa untuk jemaat-Mu yang lemah, yang sakit. Bapak Alfonsius Bonte, Saudara David Tarore, anak Yohanes Aiba, proses pemulihan, Oma Bonte, Diaken Polomeno, saudara-saudara kami yang lain. Tuhan tetap beri kekuatan, tetap Tuhan bersama-sama dengan mereka. Biarlah mereka tetap selalu percaya, berharap bahwa Tuhan ada dan akan memberikan rencana yang indah dalam keberadaan mereka. Hamba juga kembali berdoa Tuhan untuk saudara Bimo Simanjuntak di Batam. Tak putus-putusnya hamba berharap dalam iman. Tak putus-putusnya Bimo memohon kepada Tuhan. Tak putus-putusnya orang tua saudara bersaudara meminta kepada Engkau ya Tuhan Yesus Kristus untuk kekuatan kesembuhan saudara Bimo. Engkau kiranya mau mendengar segala doa permohonan kami ini Tuhan. Engkau mau mendengar doa pergumulan pribadi Bimo. Biarlah Tuhan yang akan menjawabnya sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Karena kami yakin rencana Tuhan bagi Bimo adalah yang terbaik dan yang terindah untuknya. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk jemaat-Mu yang bekerja sepanjang hari ini. Tuhan Kau bersama-sama, berkatilah pekerjaan mereka, agar mereka tetap selalu ada dalam tangan pengasihan-Mu. Rencana-rencana jemaat-Mu sepanjang hari ini, Engkau hadir dengan rencana-Mu yang indah, sehingga apapun yang diharapkan menjadi satu kenyataan yang indah. Keluarga jemaat, Tuhan Kau juga bersama-sama, jaga mereka, sertai mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami melangkah dalam keyakinan iman kami bahwa hidup kami adalah anugerah yang berasal daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terpujilah Engkau Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita jalani hidup ini, hidup yang Tuhan anugerahkan kepada saudara untuk melakukan yang terbaik bagi kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Berjalan dalam tangan pengasihan Tuhan, berjalan dalam terang firman Tuhan, maka perjalanan kita membawa sukacita dan selalu diberkati oleh Tuhan. Sampai ketemu kembali pagi hari esok. Dan saya berdoa Tuhan Yesus selalu menyertai saudara dan memberkati dengan kekuatan dan kesehatan. Amin.